Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Nurul Hidayah ini, tentunya dalam rangka untuk bersilaturahim dan juga thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena waktu juga yang semakin siang dan mendekati zuhur, langsung saja kita akan membahas tema di siang hari ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita kedua kalinya. Tema ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau Allah Subhanahu wa taala membangkitkan diriku kedua kalinya, tentu aku ingin bersedekah dan bergabung dengan orang-orang saleh. Inilah tema yang kita akan bahas seputar fadlu sadaqah, keutamaan bersedekah. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah sebelum saya jelaskan tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana pengaruh sedekah dalam kehidupan kita. Ada satu kisah menarik dari salah seorang syekh yang saya pernah mendengar di salah satu YouTube. Jadi ada seorang dai, seorang syekh mungkin ya, dari Maroko. Jadi ceritanya seorang dai, seorang syekh dari negeri Maroko sana, Maghrib. Dia bermimpi. Jadi dalam mimpinya 3 hari berturut-turut didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya 3 hari berturut-turut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar seorang dai ini yang ada di Maroko berangkat ke Haram, bahwa di sana ada salah seorang dari penduduk Mekah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia termasuk ahlul jannah, bahwa dia termasuk dari penduduk surga. Sehingga seorang dai ini heran gitu, karena mimpinya ini setiap hari. Hari pertama mimpi berjumpa dengan Nabi. Kata Rasul dalam mimpinya itu, temui seseorang, habarkan bahwa dia termasuk penduduk surga. Hari kedua juga sama, hari ketiga juga sama. Akhirnya dia penasaran, dia pun menyiapkan diri untuk pergi umroh dari Maroko menuju Mekah. Berangkatlah seorang dai ini dari Maroko ke Mekah. Setelah melaksanakan umroh, kemudian dia pun mencari sosok orang yang ada dalam mimpinya itu. Tentu karena dia orang asing di Mekah, apalagi tidak ada alamat yang jelas, akan mempersulit untuk mencari orang ini.
Tetapi setelah berkoordinasi dengan para masyaikh, para dai yang ada di Mekah, akhirnya dia mendapatkan informasi orang yang disebutkan dalam mimpinya itu. Berangkatlah dia ke sebuah desa yang sangat jauh dari Mekah. Kemudian setelah berjumpa dengan orang tersebut, dalam bayangan dia, karena Nabi SAW mengatakan, habarkan kepada orang tersebut bahwa dia termasuk penduduk surga. Jadi dalam gambarannya itu, dia akan berjumpa dengan sosok orang yang penampilannya agamis gitu ya. Mungkin janggutnya panjang, cingkrang, pakai jubah, ahli ibadah. Itu mungkin sosok bayangan dia. Ketika berjumpa aneh gitu ya, karena jauh daripada sosok ibadah. Bahkan terkenal orang itu di kampungnya orang yang paling jahat. Kemudian akhirnya karena dia harus menyampaikan sebagai amanahnya dalam mimpinya, dia pun mengatakan, ya fulan, aku jauh-jauh dari Maroko ke sini hanya ingin menyampaikan mimpiku, karena aku setiap malam berjumpa dengan Rasul dan Rasul mengatakan kepada aku, sampaikan kepada orang itu bahwa dia termasuk penduduk surga. Sebenarnya apa yang kau amalkan? Maka orang ini mengatakan, demi Allah aku tidak mengamalkan apapun. Bahkan boleh dikata aku ini orang yang paling jahat di negeri ini, kalau tidak dikatakan di seluruh Mekah. Kemudian dia mengatakan, coba ingat-ingat, ataukah engkau pernah mengamalkan sesuatu, beramal sesuatu gitu ya? Maka dia baru teringat, iya, boleh jadi aku punya tetangga, suaminya sudah meninggal dan dia sudah menjadi janda, kemudian banyak anaknya. Aku pun kasihan dengan mereka. Dan sejak itu aku, walaupun sejahat-jahat ini, aku bersumpah kepada Allah, aku akan membagikan setiap hasil kerjaku, selain untuk anak dan istriku, separuhnya aku berikan kepada tetanggaku yang fakir dan miskin. Dan itu tetap kujalankan sejak aku bersumpah kala itu sampai hari ini. Tetap aku tidak putus bersedekah kepadanya. Kata seorang dai dari Maroko, oh, boleh jadi ini yang menyebabkan aku berjumpa dengan Rasul, dan dalam mimpinya Rasul mengatakan, sampaikan kepada orang itu bahwa dia termasuk ahlil jannah. Akhirnya kemudian seorang dai dari Maroko ini memaksa dia untuk menemani dia pergi umroh kembali. Kalau engkau sudi, tolonglah aku antar ke haram, kita sama-sama berangkat ke sana. Akhirnya kemudian dia pun diantar ke haram. Kemudian orang ini tiba-tiba kemudian sholat. Ketika sujud dia sudah tidak bangkit lagi. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan dalam posisi sujud. Kisah ini yang ingin saya katakan, bahwa di antara fadilah sedekah adalah sababun liduhulil jannah, sebab orang itu masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan buat semacam pertanyaannya. Yang pertama, kita tahu bahwa apabila orang ditanya, mau enggak Anda ini terbebas dari azab neraka? Pasti jawabannya mau. Jangankan lagi neraka ya, api dunia saja panasnya luar biasa. Jadi kalau Anda ditanya, maukah Anda terbebas dari api neraka? Semua pasti akan mengatakan mau. Karena bagaimanapun orang yang masuk ke dalam neraka dan dibebaskan dari api neraka itu, berarti orang itu memang orang beruntung. Sebagaimana Allah mengatakan, faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia memang orang sukses. Tetapi tahukah Anda bagaimana caranya kita ini terbebas dari api neraka? Maka ulama mengatakan salah satunya adalah dengan cara bersedekah.
karena sedekah itu bisa membebaskan kita dari azab neraka. Perhatikan sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjumah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara satu persatu oleh Allah, dan antara anda dengan Allah tidak ada perantara dan tidak ada penerjemah. Jadi kita nanti pada hari kiamat, Bu, itu akan berdialog dengan Allah satu-satu, dan antara kita dengan Allah tidak ada penerjemah. Kemudian fayangduru aiman minhu fala yura illa ma qaddam wa yangduru ash'ama minhu fala yura illa ma qaddam wa yangduru baina yadayhi fala yura illa an-nar. Maka apabila seseorang ini melihat ke sebelah kanan, maka dilihatnya amalan-amalan kebaikan dia selama di dunia. Apabila dia melirik ke sebelah kiri, maka dia akan melihat amalan-amalan keburukan dia di dunia. Apabila dia melihat ke depan, maka dia akan melihat api neraka yang sangat dahsyat. Maka kata Nabi SAW, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Oleh karena itulah takutlah kalian dengan neraka, walaupun kalian bersedekah dengan separuh biji kurma, separuh butir kurma. Jadi begini Ibu, gambarannya ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan neraka jahanam, waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu Allah datangkan jahanam kepada manusia. Dan jahanam itu neraka yang sangat besar, karena yang menggeretnya saja satu tali kekang itu jumlahnya 70.000 malaikat. Sementara tali kekang neraka jahanam itu 70.000 tali kekang. Artinya besar sekali jahanam itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan jahanam di hadapan kita semuanya nanti pada hari kiamat, maka manusia akan terbagi menjadi 3. Manusia pertama akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka didekatkan dengan Allah, kemudian diletakkan di bawah arsy. Kemudian kelompok yang kedua, ashabul yamin, orang-orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya, maka diangkat juga sehingga jahanam di bawahnya. Adapun kelompok yang ketiga, itulah kelompok yang dihadapkan dengan jahanam dan dia tidak bisa kecuali dikelilingi oleh neraka, karena tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah Nabi SAW mengatakan, apabila kita melihat ke sebelah kanan, disitulah ada catatan amalan kita. Kemudian apabila kita melihat ke sebelah kiri, di situ pula catatan amalan kita. Apabila kita melihat ke depan, maka di situ neraka yang menyala-nyala. Kata Nabi SAW, takutlah neraka itu walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma. Bayangkan, Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah ke dalam neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh buah kurma. Karena sedekah itu bukan dilihat dari besar kecilnya. Sedekah itu bukan dilihat dari besar dan kecilnya, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan sesuai dengan kemampuan dia bersedekah. Karena begini, ada orang yang mengatakan, Ustadz, sedekahkan untuk orang kaya saja, masa saya orang miskin harus sedekah? Harusnya saya penerima sedekah lah, kan gitu. Ingat bahwa barometer kekayaan menurut para sahabat dengan menurut kita itu kacamatanya berbeda. Mungkin menurut ibu kalau orang kaya yang bersedekah itu mungkin banyak rumahnya, banyak hartanya, banyak perusahaannya, uangnya miliaran di ATM dan begitu seterusnya.
Bukan begitu mi'yar ataupun pandangan sahabat itu orang dikatakan kaya itu bukan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika ditanya tentang ta'rif definisi orang kaya yang bersedekah, kata Abdullah ibn Amr bin As mengatakan, apakah engkau ada makanan yang kau makan setiap harimu? Dia mengatakan ya. Apakah engkau punya rumah yang kau tempati? Dia mengatakan ya. Apakah engkau punya keluarga dan kau bisa memberikan makan kepada mereka? Ya. Berarti anda orang kaya. Jadi kekayaan itu tidak mesti harus punya perusahaan. Yang jelas kita bisa makan setiap hari, kemudian anak-anak juga bisa makan, kemudian anda punya pasangan, itu sudah orang kaya, kata Abdullah ibn Amr ibn As. Bahkan dikatakan kepada seseorang, apakah anda punya pembantu? Dia mengatakan ya. Idzan anta muluk, kalau begitu engkau raja, karena engkau punya pembantu walaupun satu. Jadi kacamata kita dengan kacamata para sahabat berbeda. Jadi orang yang dianggap mampu kaya itu, menurut para sahabat cukup kalau dia bisa makan pada hari itu, punya tempat tinggal, punya pasangan yang saling melindungi, itu sudah kaya. Jadi tidak mesti nunggu punya mobil dulu gitu ya baru sedekah. Kapan kan itu? Kapan sedekahnya? Nanti tunggu punya mobil. Rupanya sampai mati tidak punya mobil ya. Ya sampai mati pula tidak bersedekah dia. Ya. Jadi ini yang pertama, sedekah itu bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Yang kedua, pertanyaannya adalah, seandainya Bu, di dunia ini panas terik matahari, dengan kepanasan yang luar biasa, ibu tinggal saja di luar rumah, itu sudah panas sekali kan? Pasti pengen masuk rumah. Dalam rumah pun pengen ada AC-nya. Itu kita hidup di dunia saja terasa tuh. Sekarang pertanyaannya di akhirat, matahari di akhirat itu Bu, bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan matahari jauh dari kepala kita, itu pun sudah ditentukan porosnya. Artinya kalau dia keluar dari garis edarnya terbakar bumi, kalau dia jauh dari garis edarnya beku bumi. Artinya Allah sudah memberikan matahari itu pas tempatnya di situ. Tapi nanti pada hari kiamat itu matahari dan bulan akan dikumpulkan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan itu akan didekatkan di atas kepala 1 mil. Bayangkan 1 mil. Tentu ketika itu sangat dihajatkan payung yang bisa menaungi kita, antara kita dan juga matahari. Pertanyaannya, maukah seseorang pada hari kiamat mendapatkan naungan sehingga dia tidak kepanasan dari terik matahari? Tentu jawabannya iya. Maka caranya hanya satu, bersedekah. Sedekah itu akan jadi payung kita antara kita dan panasnya terik matahari pada hari kiamat. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya kata Rasulullah, rajulun tasaddaqat biyamini, rajulun tasaddaqat bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya sampai tangan kiri tidak tahu yang diinfakkan tangan kanannya. Apa maksudnya? Apa waktu sedekah tangan kiri ke belakang, tangan kanan ke depan? Bukan begitu ya. Ini kinayah. Saking ikhlasnya orang yang bersedekah itu sampai tidak tahu berapa uang yang disedekahkan tuh. Jadi kalau seandainya ada kotak gitu ya, langsung ambil dompet, main kerok, dimasukkan gitu sampai rumah, berapa ya tadi yang sedekahkan gitu. Tetapi kan jarang yang seperti ini. Biasanya ibu kalau buka dompet pasti akan dilihat dulu kan lembaran-lembarannya itu, mulai warnanya, kemudian bentuknya, lepet tidaknya. Ada yang pakai perban atau tidak diperban gitu ya.
Kan ada tuh uang yang diperban itu. Ya. Itu kadang-kadang sebelum sedekah diperhatikan dulu uangnya kan. Kalau yang warna merah mungkin agak jauh-jauh gitu ya. Kalau yang warna pedang, nah itu yang dikeluarkan biasanya. Karena pedang itu bisa keluar. Ya. Artinya bahwa orang yang ikhlas itu makna tangan kanan yang bersedekah tangan kiri tidak tahu, itu maksudnya saking ikhlasnya dia tidak tahu jumlahnya tuh. Dan tidak pernah terpikir dan tidak pernah teringat kapan dia sedekah, di mana dia sedekah, untuk siapa dia sedekah, pokoknya tidak tahu, saking ikhlasnya. Ya. Tetapi kan yang seperti ini apa di zaman sekarang kan, paling hafal ya. Kadang-kadang kalau sedekah ke sini dicatat tuh, sehingga akan senantiasa diingat gitu ya. Tapi ini kinayah bagaimana rahasia sedekah itu besar sekali. Salah satunya adalah bisa menjadi penaung kita pada hari kiamat. Kata Rasul, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, sesungguhnya seseorang itu akan berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini, Bu, yang namanya orang hidup itu kan pasti setiap harinya itu akan diputarkan, Bu ya. Kadang senang, kadang susah, kadang menangis, kadang tertawa, kadang bahagia, gembira, kadang juga merana. Itulah hidup di dunia. Kadang kena musibah, kadang kena penyakit, dan begitu seterusnya. Kalau saya bertanya, maukah seandainya seseorang itu setiap harinya tidak ada musibah? Tentu jawabannya maulah kan itu. Kenapa demikian? Karena orang itu ingin hidup senang. Lalu bagaimana caranya supaya setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita, Allah angkat musibahnya? Maka salah satu jalannya adalah dengan cara bersedekah. Sedekah itu kata para ulama bisa mengangkat bala dan bisa mencegah adanya musibah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, masani'ul ma'ruf taki masari asuh. Sesuatu kebaikan termasuk dalamnya sedekah itu bisa mencegah sesuatu yang buruk menimpa kepada orang tersebut. Dari hadis ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, as-sadaqatu laha ta'thirun azimun fi daf'i anwa'il bala'i walau kanat minal fajiri wadh-dhalimi hatta law kanat minal kafir. Lihat perkataan Ibnul Qayyim, sedekah itu memiliki pengaruh yang sangat besar, terutama di dalam mengangkat bencana. Walaupun sedekah itu datang dari orang fajir, walaupun sedekah itu datang dari orang zalim, walaupun sedekah itu datang dari orang kafir sekalipun. Jadi sedekah itu bisa mencegah bala. Ya. Yang harusnya seseorang itu anaknya ditakdirkan sakit, tapi sama orang tuanya banyak sedekah, akhirnya tidak jadi sakit. Yang harusnya suami yang sedang bekerja pulang ketabrak mobil, tetapi karena istrinya rajin sedekah tidak jadi ketabrak. Nah gitu maksudnya. Jadi sedekah itu bisa mengangkat bala gitu. Dan bukan hanya itu saja, sedekah itu bisa mengangkat penyakit. Kebanyakan orang di masyarakat terkadang kurang yakin bahwa sedekah itu obat bagi penyakit, sehingga kebanyakan orang yang terkena sakit itu pertama kali pasti lari ke dokter, lari ke farmasi cari obat. Pasti seperti itu umumnya. Padahal sesungguhnya sedekah itu obat yang paling manjur untuk mengobati penyakit. Dahulu di zaman Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ada seorang laki-laki kakinya itu terkena luka dan sudah menahun penuh dengan nanah dan darah. Diobati ke sana kemari, tidak sembuh-sembuh orang ini. Akhirnya dia datang kepada Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu rahimahullahu ta'ala dan mengatakan, ya ibnal Mubarak, sesungguhnya aku memiliki luka di kakiku, lihat penuh dengan nanah dan darah. Kira-kira apa obatnya? Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala,
carilah kau satu tempat, di tempat itu orang berhajat dengan air. Kemudian galilah sumur di situ. Kemudian sedekahkan air itu kepada orang-orang yang berhajat kepada sumurmu itu. Maka lihat nanti dengan luka yang kau derita selama ini. Akhirnya betul dia mengikuti fatwanya siapa? Abdullah ibn Mubarak. Dia pun mencari tempat yang di situ berhajat kepada air, kemudian dia gali sumur, kemudian keluar air, kemudian dia sedekahkan air itu. Dalam waktu 1 minggu setelah penggalian air itu, dia mengatakan, demi Allah, semua luka, semua penyakit yang ada pada badanku Allah sembuhkan. Dari sini Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Ya, maka sedekah itu obat, tapi harus yakin, Bu. Jadi kalau ibu ini sedekah, niatkan untuk obat. Niatkan untuk obat. Pemain sedekah ke masjid ini, ya, di sini kan perlu pembangunan nih. Datanglah ke siapa panitia pembangunan nih. Saya sedekah untuk anak saya yang sakit. Semoga Allah sembuhkan anak saya. Nah, seperti itu. Jadi ada niatnya menyembuhkan penyakit. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sedekah ini bisa menambah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun harus yakin. Ada sebuah hadis di zaman dulu, ya, di zaman Bani Israel, Bu. Jadi ada seseorang itu sedang lewat di pematang sawah. Jadi ada orang sedang lewat di pematang kebun, pematang sawah. Tiba-tiba ketika melihat ke langit, ada awan berwarna hitam yang mengikutinya. Jadi ketika dia lewat, ada awan gitu ya. Tiba-tiba di balik awan itu ada suara. Suaranya begini, iski hadi kota fulan, iski hadi kota fulan, hujani ladangnya si fulan, hujani ladangnya si fulan. Nah, seperti itulah teriakan di balik awan itu. Jadi orang yang sedang berjalan di pematang sawah ini kaget. Kok ada suara? Tapi bukan dari arah depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Suara ini ada di balik awan. Jadi dia melihat ke langit, ada awan yang berjalan. Maka awan diikuti oleh orang ini. Akhirnya sampai awan ini, kemudian singgah di sebuah petak kebun. Kemudian tiba-tiba turun hujan. Anehnya hanya kebun itu saja yang dihujani. Sebelahnya tidak kena hujan, sebelah kirinya tidak kena hujan, depan belakang tidak pernah ke hujan. Hanya di situ saja airnya itu, hujannya. Hujan lokal ya bahasa kita ya. Tiba-tiba kemudian penasaranlah orang ini. Kenapa awan hitam ini hanya menghujani tempat itu, habis itu pergi awannya. Jadi dia ingin mencari tahu siapalah pemilik kebun itu. Ditunggui, akhirnya jumpa pula kemudian pemilik kebun ini. Kemudian ditanya, ya fulan, siapa namamu? Kemudian dia mengatakan Fulan ibn Fulan. Kaget dia, kenapa? Karena nama itu persis dengan nama yang disebutkan orang yang berteriak di belakang awan itu. Kemudian dia mengatakan, ya Fulan, apa yang ku amalkan sebenarnya dengan kebunmu ini? Takjub gitu orang ini. Maka yang punya kebun itu mengatakan, demi Allah, apabila kebunku ini mengalami panen, maka panenku ku buat jadi 3. Sepertiga dikembalikan kepada kebun, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga aku makan. Jadi orang ini membagi hasil kebunnya 3, sepertiga dikembalikan untuk modal dan dikembalikan ke kebun, sepertiganya untuk sedekah, dan sepertiganya untuk makan keluarganya. Maka orang ini, oh boleh jadi jangan-jangan ini yang kemudian Allah mengirim awan kemudian menghujani tempat tersebut. Jadi harus yakin ya bahwa ada rahasia di balik sedekah ini. Ada rahasia di balik sedekah. Tidak mungkin tidak gitu ya. Karena kalau bicara tentang sedekah ini hampir semua agama menganjurkan. Bahkan Al-Quran banyak sekali hadis ayat-ayat yang bercerita tentang masalah sedekah, baik secara anjuran, begitu juga hadis, ataupun kisah-kisah yang menceritakan kisah Bani Israel dan ancaman-ancaman orang yang tidak mau sedekah.
Artinya bahwa sedekah ini banyak sekali perintahnya. Tidak mungkin kalau tidak ada rahasia di balik sedekah. Ya, makanya penting orang itu bersedekah. Ini yang keberapa ini? Yang keempat, yang kelima. Jadi setiap hari itu, Bu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk memberikan kenyamanan bagi hamba-hamba Allah. Jadi ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang menumbuhkan tumbuhan, ada malaikat yang keliling-keliling mencari orang yang berbuat baik, dan malaikat ini banyak sekali di bumi. Tetapi ingat bahwa malaikat itu diturunkan dalam rangka bertugas dari perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ada orang-orang itu yang didoakan malaikat setiap hari, Bu. Pertanyaannya, mau enggak Anda didoakan para malaikat? Tentu jawabannya maulah. Kita didoakan malaikat setiap hari ya. Jangankan malaikat yang doa, Bu ya. Ibu saja didoakan oleh tetangga setiap hari kan senang, Bu ya. Apalagi setiap hari itu kita didoakan para malaikat. Siapa yang tidak senang yang mendoakan kita malaikat? Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan cara bersedekah. Sedekah itu menjadikan setiap hari malaikat akan mendoakan kita. Lihat hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibad illa wa malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah setiap pagi kecuali malaikat akan turun. Kemudian dua malaikat yang turun ini akan berdoa. Yang pertama mengatakan, "Ya Allah, berikan kepada yang suka infak ini harta yang berlebih." Kemudian yang satunya mengatakan, "Ya Allah, berikan kepada orang yang mencegah hartanya tidak diinfakkan itu kehancuran dan ketidakberkahan." Jadi setiap hari malaikat mendoakan orang yang infak gitu. Makanya, Bu, kalau ibu ingin didoakan setiap hari oleh para malaikat, maka sukalah berinfak. Bagaimana caranya? Ibu tinggal minta ya macam celengan gitu ya. Kan biasa ada tuh kalau di masjid ini nyediakan celengan amal, minta satu saya, taruh di rumah gitu ya. Kemudian setiap hari kan ibu bisa masukkan uang koin itu, karena uang koin itu kan uang yang paling suka ibu infakkan biasanya ya, selain yang lembar-lembar itu biasanya. Uang koin itu uang yang paling dekat dengan sorga, Bu. Karena hari-hari itu aja ya, buka kotak infak, itu lagi yang keluar itu. Buka celengan, itu lagi yang keluar. Yang merah-merah itu entah di mana-mana, Bu ya. Mungkin di mall lah, itulah yang merah-merah biasanya. Ya. Artinya bahwa kita bisa berinfak setiap hari kan. Coba bayangkan, satu uang koin dimasukkan ke dalam celengan, satu hari itu kita didoakan malaikat, coba ya. Makanya tidak masalah infak itu dicicil, tidak apa-apa, Bu. Ibu punya uang 100.000, kalau infak satu kali habislah 100.000 itu. Tapi kalau ibu tukar tuh ya jadi 2.000-an kan banyak tuh. Setiap hari 2.000, 2.000, 2.000. Walaupun kalau itu nggak selesai-selesai, biasanya masjidnya kalau 2.000 tuh gitu. Tetapi kan kalau orang ramai kan selesai juga lah, insya Allah ya. Intinya bahwa kalau ingin didoakan para malaikat setiap hari, rajin-rajinlah bersedekah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara keutamaan sedekah, tentu kalau seandainya seseorang ditanya mau nggak masuk surga, pasti jawabannya maulah. Masa nggak mau masuk surga? Bodoh orang nggak mau masuk surga. Bagaimana caranya? Bersedekah. Karena di surga itu, Bu, ada pintu namanya babus sedekah, pintu sedekah. Surga itu berapa pintu? Jumlahnya 8 pintu. Kalau neraka 7 pintu. Kenapa pintu surga lebih banyak dibandingkan pintu neraka? Menunjukkan rahmat Allah lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Lah dari 8 pintu surga itu ada namanya pintu sedekah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa in kana min ahli sadaqati
du'iya min babis sadaqah. Kalau di dunia dia termasuk ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Jadi sampai dibuatkan pintu khusus di sorga itu bagi orang sedekah itu. Sampai-sampai kalau dia ahli sedekah akan dipanggil, hei orang-orang yang suka sedekah, masuk dari sini katanya. Dan apabila kemudian sudah masuk semua ahli sedekah, maka pintu tidak akan dibuka kembali kecuali bagi khusus orang-orang yang bersedekah saja. Jadi sampai sorga ada pintunya, namanya babu sedekah, pintu sedekah. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya, saya kira Bu, kenapa manusia itu tidak pernah bosan bekerja? Karena ingin bertambah kan? Orang sudah punya rumah, ingin punya rumah lagi. Orang sudah punya rumah lagi, ingin punya rumah lagi. Orang sudah beli kebun, ingin beli kebun lagi. Orang sudah punya motor, ingin beli mobil lagi. Fitrah manusia itu kalau soal kekayaan ingin ditambah. Tidak ada manusia yang ingin miskin itu. Pasti fitrah manusia itu wa yuhibbunal mala hubban jammah. Kalau sudah cinta harta, pasti cinta sekali, karena kenyataan fitrah kita ini kalau bisa harta makin bertambah kan. Pertanyaannya, mau nggak harta ibu ditambah? Pasti jawabannya maulah. Ya maulah Ustaz. Kalau ingin ditambah harta, bagaimana cara supaya harta kita bertambah? Tanpa ada usaha, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melipat gandakan gitu ya. Dan usahanya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salah satunya dengan cara sedekah. Sampai Nabi bersumpah dan mengatakan salah satu uqsimu billah, katanya. Ada 3 kelompok aku bersumpah kepada mereka. Nabi tidak perlu bersumpah lah, tetapi menunjukkan bahwa Nabi ingin meyakinkan bahwa 3 kelompok ini memang luar biasa. Kemudian salah satunya Rasul mengatakan, ma naqasa malum ri'in min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang menginfakkan hartanya dengan penuh ikhlas karena Allah, kecuali pasti akan ditambah, ditambah, ditambah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ditambah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau bermuamalah bersama Allah, maksudnya bersedekah dengan Allah, maka Allah akan lipat gandakan itu pahalanya, dan Allah akan lipat gandakan kekayaannya. Termasuk juga Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairu raziqin. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang bertambahnya harta orang yang suka bersedekah. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan sedekah. Tetapi yang ingin saya tutup kajian kita ini karena juga waktu, satu kisah yang menarik tentang masalah sedekah. Pertama, kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah orang yang terkenal dengan sedekahnya. Sampai diturunkan ayat Al-Quran tentang Abu Bakar, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuzza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Kenapa ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu terkenal sedekahnya. Di permulaan Islam, banyak budak-budak yang dimerdekakan Abu Bakar. Dia beli dengan harga yang mahal demi menebus budak-budak itu jangan sampai kemudian tersiksa di atas Islam. Ditebus, kemudian mereka jadi merdeka. Sampai Abu Quhafah ketika itu ayahandanya Abu Bakar marah-marah sama Abu Bakar dan mengatakan, wahai anakku, kalau engkau membeli budak, belilah budak yang kuat supaya bisa dipekerjakan. Macam mana kau beli budak macam Bilal, Zunairah, macam Khabbab dan orang-orang yang tidak sanggup untuk dikerjakan? Maka Abu Bakar mengatakan, wahai bapakku, a'taqtuhum liwajhillah. Tujuanku memerdekakan mereka itu karena wajah Allah, bukan karena aku manfaatkan untuk diriku. Tidak. Dari sini turun ayat wa sayujannabuhal atqa, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka, maksudnya Abu Bakar.
Bahkan ketika perang Tabuk, Umar membawa separuh harta, Abu Bakar membawa seluruh harta. Kemudian dia mengatakan, anfaqtuhu liwajhillah, aku infakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia menginfakkan banyak harta dalam perang Tabuk sampai Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Kemudian, ma dharra ya Utsman ma amilta ba'da hadzal yaum. Wahai Utsman, tidak ada yang memudaratkan apapun kepadamu setelah hari ini, kau infak banyak sekali. Sampai dipuji seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada sahabat yang luar biasa namanya Abu Dahda, Bu. Saya tutup dengan kisah Abu Dahda. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada level tingkat amal soleh tertinggi sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai dan kalian senangi. Abu Dahda itu, Bu, punya kebun. Kemudian kebun ini strategis tempatnya. Mungkin kalau sekarang ini tengah kota lah gitu, harganya mahal. Dan sangat dicintai karena selain strategis tempatnya, mahal juga harganya. Ketika mendengar ayat ini, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, betul enggak Allah berfirman seseorang tidak mungkin sampai level albir sampai dia bisa menginfakkan harta yang dia cintai?" Kata Rasul, "Betul wahai Abu Dahda." Kata Abu Dahda, "Ya Rasul, aku punya lahan. Lahan itu kusuka. Selain strategis dan juga harganya, aku infakkan di jalan Allah." Lah kemudian ketika itu Abu Dahda radhiyallahu pulang karena ketika itu istrinya ada di kebun yang akan diinfakkan, istrinya masih ada di kebun itu. Istrinya tidak tahu kalau Abu Dahda itu sudah menginfakkan kebun itu. Maka dia datang ke kebun itu, masuk pun tidak. Masuk ke kebun itu tidak karena sudah diinfakkan. Cuma dia berteriak dari luar kebun itu kepada istrinya, "Ya Umma Dahda ukhruji, qad anfaqtuha liwajhillah." Wahai istriku, keluar kau dari kebun itu, aku sudah infakkan kebun itu di jalan Allah. Lihat Abu Dahda, kalau seandainya Ummu Dahda ini di posisi ibu, apa enggak murang-muring, Bu ya? Pastilah ibu murang-muring kan gitu. Kok infak, kok enggak ngasih tahu? Kemudian yang diinfakkan pula kebun yang mahal, kemudian yang strategis gitu. Pasti ibu guling-guling tuh di kebun tuh. Apa yang diinfakkan gitu ya. Tapi lihat Ummu Dahda ini kan luar biasa. Dia mengatakan kepada suaminya, "Rabiha bai'u Abi Dahda, Rabiha bai'u Abi Dahda." Semoga Allah memberikan keuntungan kepada jual belimu wahai suamiku. Semoga Allah memberikan keuntungan kepada jual belimu dengan Allah wahai suamiku. Senang istrinya. Ya. Istrinya yang tidak ngomong apa-apa, malah senang, malah mendoakan suaminya. Kenapa? Karena tingkat kesadaran sedekah zaman itu kan luar biasa. Karena yakin tidaklah mereka menginfakkan sesuatu pasti akan diganti. Itu inti daripada ceramah di siang hari ini. Karena tidak ada tanya jawab, sudah ada instruksi tadi. Dan waktunya juga sudah mendekati zuhur. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga sukses acara ini dan bisa dibuat di tempat-tempat lainnya. Ini kan bagus juga, ada bazar, perwakilan dari beberapa ummahat. Mungkin nanti bisa dibuat di Batam Center ya, ataupun di mana gitu ya. Mungkin ini bagus sekali karena untuk silaturahim, saling merekatkan hubungan antar para ummahat. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.